Oke, selamat pagi ya, bos-bos semua. Udah lama nggak bikin video lagi ya. Bukan berarti kiriman tidak kita review ya. Tiap hari tetap kita ngirim. Ini hari Sabtu pagi. Ini orderan yang mau kita kirim ya. Ini yang sudah janji pasang. Ada juga beberapa mobil yang sudah saya siapkan ya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu adalah waktunya untuk pasang, untuk datang pasang. Anda bisa datang ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Anda silakan search di Juragan Lampu di map Juragan Lampu. Itu pasti menuju alamat saya benar ya. Oke, di depan saya ada reflektor nih ya. Reflektor ini oleh customer saya dikirimkan. Jadi dia sebelumnya sudah order ya. Pak Hardi ya kalau nggak salah ya. Oke, selamat pagi kalau Bapak menyaksikan. Jadi ini reflektor dipakai di mobil di Daihatsu TAF ya, TAF atau Rocky yang lama ya. Jadi untuk off-road ya, mungkin 4WD mobilnya. Untuk off-road, jadi ini sebagai lampu tambahan yang taruhnya di bulbar atau di bumper depan atau di dudukan winch atau segala macam ya. Awalnya saya berpikir ini bukan barang original. Jadi bukan barang original maksudnya nggak ada mereknya ya, seperti Hella atau Koito atau Autopal. Tapi setelah saya terima kiriman ini ya, ini mereknya Cepek ya, Cepek. Cepek Raja Proven ya. Saya search di Google. Buatan mana sih Cepek ini, Raja Proven? Wah, ternyata banyak sekali perlengkapan aksesoris off-road, aksesoris Jeep ya, buatan dia. Berarti ini boleh dibilang kualitasnya bagus, bukan abal-abal atau bukan buatan cungko yang fokusnya nggak jelas ya. Kenapa saya mau membahas ini? Masalahnya begini ya. Jadi ini buatan Dior ya, Cepek Raja Proven. Jadi ini termasuk reflektor yang istilahnya branded ya. Bahannya full besi, jadi termasuk tahan panas ya. Full besi, tahan panas, pakai beling lagi ininya. Beling ya. Sebenarnya ini bisa pakai watt gede, tapi kalau pakai watt gede, misal pakai 100 watt atau 150 watt atau 120 watt bisa, tapi kan alternator mobil bekerja berat. Jadi horsepower yang dihasilkan oleh mesin kita buat bermain off-road, kalau lampu nyala kan alternator pulinya jadi berat, jadi horsepower terbuang buat menghasilkan setrum, jadi rugi gitu ya. Jadi mendingan pakai LED ya. Nah, sudah di order LED-nya, tetapi ada bermasalah ya. Pertama adalah order Cree second generation 30 watt ya. Karena Bapak ini order 2 set ya, satu lagi GL3 untuk taruh di headlamp. Kalau ini kan ditaruh di bumper depan di bulbar ya. Saya rekomendasi 2 tipe itu, GL3 atau H4. Nah, order yang Cree H4 ya dipasang ternyata gagal. Gagalnya kenapa? Outputnya nggak benar. Nah, kita akan demokan pasang ya. Ini klipannya saya tidak dikirimkan. Jadi pokoknya intinya ini pasang begini. Seharusnya adalah ini dilepas dulu, pasang dulu ininya, kelipin, baru pasang bolamnya ya. Tapi kelipannya tidak disertakan, nggak masalah. Jadi kita akan demokan hasil outputnya ya. Hasil outputnya ini sebagai introduksi atau sebagai perkenalan awal. Jadi tipe ini adalah tipe sorotan samping, real 30 watt 3100 lux, 30 watt 3100 lux. Paling kalau bolam 100 watt paling sekitar 1300-1400 lux. Jadi masih tetap ini lebih terang tapi wattnya lebih kecil ya. Watt lebih kecil menguntungkan. Kenapa? Satu, tidak membuat alternator Anda bekerja berat. Kedua, panas yang dihasilkan tidak panas lah intinya. LED pasti nggak panas gitu ya. Jadi nggak panasnya ini nanti ada orang membantah saya LED itu panas. LED itu panas, tapi panas itu tidak dipancarkan. Panasnya itu di bodi yang harus dia buang. Intinya seperti itu. Tapi kalau halogen dipancarkan panasnya. Jadi satu rumah lampu bisa panas sampai kaca-kacanya panas ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pakai halogen panasnya ekstrim. Kalau pakai LED panas juga, tapi panasnya itu tidak dipancarkan. Panasnya itu ada di bodi LED-nya dia.
Ya, panas itu harus dibuang, makanya ada kipas, ya seperti itu. Anda sebagai pedagang ayam Kentucky misalnya, atau Anda jual ayam goreng crispy di pinggir jalan, Anda lihat dia selalu sorot pakai lampu, ya lampu halogen. Terus ada orang, saya pernah lihat ya di jalanan dia pakai lampu LED, itu nggak bakal membuat ayam dia menjadi tetap garing. Kenapa? Lampu LED tidak bisa membuat ayam itu panas. Tapi kalau membuat terang, iya. Ya saya pernah lihat loh seperti itu, dikasih sorot lampu LED tapi warm white. Nggak tahu tujuannya, dia nggak paham atau dia mau menghemat listrik ya di pinggir jalan. Tapi kalau suatu saat kalau saya ketemu lagi orang itu dan saya beli itu ayam, saya mau kasih tahu, Pak, tujuan pakai lampu itu sebenarnya buat apa? Buat ayamnya garing. Kalau Anda pakai lampu LED nggak bakal bisa bikin garing tuh ayamnya. Kenapa? Karena panasnya nggak bakal dipancarkan. Tapi kalau halogen panasnya dipancarkan. Makanya kenapa di restoran-restoran gitu ya, ayam yang sudah digoreng itu disorotin lampu supaya panas ya. Bisa satu pakai lampu, kedua memang pakai oven, pakai apa, pemanas gitu ya. Tapi yang paling gampang ya pakai lampu sekalian menerangi, oh ayamnya banyak, kelihatannya seperti itu ya, dan dia panas ya. Intinya sepertinya adalah LED, yang saya mau bicarakan di sini adalah LED tidak bisa memancarkan panas ya. Jadi tetap tujuannya untuk menghemat listrik dan menghemat satu menghemat listrik, kedua adalah supaya panasnya tidak ekstrim ya. Yang pasti sih menghemat listrik lah ya, yang penting, dan terangnya lebih terang, pasti lebih terang ya. Jadi LED itu keunggulannya lebih banyak dibandingkan Anda pakai halogen ya. Tapi terserah, memang harga lebih mahal. Oke, kita akan demokan ya, ini menggunakan Cree tipe sorotan samping ya. Apa sih tipe sorotan samping? Banyak orang yang belum tahu. Jadi di sini kaki center, chipnya itu berada di samping kaki center ya, di kiri atau di kanan, seperti itu aja cara membedakannya. Dan biasanya kalau sorotan samping itu 4 chip ya, 2 chip untuk low beam, 2 chip untuk high beam. 2 chip bagian depan ini untuk low beam yang ada payungnya, 2 chip ini untuk high beam ya. Kita akan kasih lihat hasil sinarnya. Hasil sinarnya nggak bagus, saya ngomong apa adanya, to the point ya. Nah, kita akan sorotin ini ke tembok ya, ke tembok. Jadi dilihat ya. Nah, ini hasil outputnya. Hasil outputnya ada garis U-nya ya. Anda lihat ada bagian batang gelap. Nah, batang gelap itu akibat tertutup oleh batang ya. Walaupun LED ini mempunyai bayangan gelapnya kecil, tapi dia pokoknya tidak bagus ya. Ada U-nya lah pokoknya nih ya, nggak bagus lah, nggak bener ini begini ya. LED ini bayangan gelapnya kecil ya, bayangan gelap kecil. Makanya satu syarat LED bagus ya, selalu saya harus tekankan dulu. Jadi buat Anda yang mau beli lampu LED ya, semua pedagang bilang bagus ya, semua pedagang bilang bagus, tapi bagusnya di mana bisa nggak dijabarkan. Nah, satu syarat bola bagus itu watt dan luxnya harus gede. Kedua harus stabil. Sudah watt dan luxnya gede, kedua harus stabil. Kalau tidak stabil nggak bagus. Jadi realnya bolam ini 30 watt 3100 lux. Harus stabil. Kalau nggak stabil ya nggak bagus, intinya seperti itu. Jadi ngedrop namanya ya. Watt dan luxnya cuma 30 watt. Kenapa cuma 30 watt? Karena saya yang bicarakan di sini adalah real. Real itu adalah sesungguhnya ya, bukannya fake. Fake itu palsu. Jadi banyak yang menulis di kardus gede-gedenya, tapi pas diukur di wattmeter itu kecil. Jadi LED yang bagus itu satu, watt dan luxnya harus gede, real. Kedua adalah harus stabil. Bolam itu harus stabil, nggak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah harus adjustable. Adjustable ini terpenuhi ya, bisa di-adjust, tapi tetap ini nggak bagus. Mau di-adjust bagaimanapun tidak bakal bisa, karena dia sistemnya sistem center ya. Kenapa saya bilang center? Karena di kaki tiganya ini dia di jam 12 langsung. Sedangkan kalau mobil-mobil lain dengan reflektor lain itu kadang-kadang kakinya di jam 11 untuk tipe RHD, atau kalau jam 11 itu dilihat dari depan maksudnya ya. Kalau dilihat dari begini adalah jam 1 ya. Jadi pokoknya intinya adalah membentuk sudut. Nah, sedangkan ini dia langsung center jam 12. Jadi mau diputar bagaimanapun hasilnya tidak akan bagus. Ya, batangnya itu akan terlihat ada cowakan. Kenapa? Karena reflektor ini tidak cocok untuk pakai tipe sorotan samping. Ya. Syarat ketiga adjustable terpenuhi, tapi tetap saja tidak bagus. Intinya seperti itu. Syarat keempat LED bagus adalah bisa diservis, bolam makin bisa chipnya mati bisa diservis, itu bagus. Jadi Anda lebih istilahnya rusak nggak buang ya. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil ya. Bayangan gelapnya kecil tuh Anda lihat di depan ya, kecil. Tetapi pas pada saat dipasang di reflektor dia membentuk cowakan begitu. Jadi ini yang pasti nggak benar. Kelima,
Keenam, LED itu tidak boleh storing. Ya, storing ini dalam arti tidak mengganggu radio, tidak mengganggu sistem kerja injeksi mobil Anda, ECU, sensor-sensor. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan saya sudah bahas banyak, sering bahas di heatsinknya gede, jadi angin bisa bersirkulasi dengan baik. Ya, Anda bisa nonton di video itu lebih lengkap di video saya di kesempatan video yang lain. Ya, nah sedangkan hasil outputnya nggak bagus. Nah, makanya saya minta kirimkan reflektornya, saya kalibrasi langsung. Nah, saya lebih rekomendasikan ini ternyata tipe sorotan atas bawah. Ya, tipe sorotan atas bawah itu apa? LED yang lampu low beamnya mengarah ke atas. Ini high beamnya di bawah. Ya, ini untuk chip low beam, ini untuk chip high beam. Nah, LED ini kalau dipasang di sini hasilnya akan bagus. Kenapa? Karena sesuai. Ya, jadi makanya kenapa ada kadang-kadang kita rekomendasikan untuk tipe LED ini, tipe LED itu. Karena saya minta reflektornya. Karena masing-masing lampu itu berbeda-beda. Karena reflektor ini diciptakan buat halogen. Anda mengkonversi ke LED, Anda mau bilang bohlam. Ada orang kekeh ya bilang, wah Pak pakai DHP aja bagus paling terang. Dalam kasus begini ya DHP nggak bisa bagus. Jadi maksudnya begini, nggak cocok gitu loh. Anda lihat wanita itu cantik, wih wanita itu seksi, bodinya bro, itunya bro, apa hidungnya mancung bro, matanya belok bro, toketnya gede bro, pantatnya semok bro, bagus cakep, semua cowok mau dengan dia, mau jadi suaminya dia, semua cowok ngantri. Tapi kalau kita ajak ngobrol atau kita ajak ini sifatnya tidak cocok, juga nggak bisa dijadikan pasangan hidup, bener nggak? Sama dengan LED ini. LED tersebut bagus, saya ngomong 7 syarat bohlam ini terpenuhi, bagus. Tetapi kalau nggak cocok ke reflektornya, percuma bro, ya seperti itu, percuma, ya. Jadi itu hanya contoh ya, ada wanita cakep sekali, Anda suka, bodinya, weh mantep lah pokoknya. Tapi kalau nggak cocok dengan sifat Anda atau tidak cocok dengan nggak nyambung, ya nggak bisa dijadikan pasangan hidup. Sama LED ini juga, LED ini bagus memenuhi 7 syarat, tapi kalau nggak cocok ke reflektornya juga nggak bakal bisa bagus, gitu ya. Nah kita akan demokan hasil outputnya yang ini ya, Anda bisa lihat sendiri. Nah ini hasil outputnya ya. Ya, lebih bagus kan tipenya spot. Jadi tidak ada bagian yang coak begitu. Gitu ya. Ya, bisa diputar di adjustable ya, maju mundur juga bisa ini. Tapi ini saya sudah bubutin jadi maksimal begini. Jadi ini tipenya spot, padat ya. Jadi ini lampu off-road ya, memang untuk spot tipenya ya, sebagai lampu auxiliary, lampu tambahan buat off-road. Ya, jadi makanya saya selalu bilang ya, LED itu ada cocok-cocokan. Makanya kenapa saya jualan LED, saya kadang-kadang suka minta foto mobilnya, ya. Minta foto mobilnya kadang-kadang ada orang nggak mau kasih. Kadang-kadang orang takut plat nomornya perlu digelapin, perlu dihilangin. Nggak perlu takut bro, saya bukan mau maling. Saya bukan mau maling bro. Tapi saya mau lihat, oh mobilnya itu. Jadi saya harus lihat reflektornya. Jadi menurut pengalaman saya, oh yang ini lebih cocok pakai ini, yang itu lebih cocok pakai itu. Gitu loh tujuannya sebenarnya. Jadi bukannya saya mau lihat mobil Anda terus saya mau catetin atau mau gimana, mau malingin, bukan. Saya hanya mau lihat bentuk reflektornya. Itu ya. Jadi reflektor ini adalah tipe spot. Spot itu pakai sorotan samping nggak cocok, ya. Nggak cocok. Jadi ini lebih cocok ke tipe sorotan atas bawah. Saya ngomong apa adanya to the point karena saya menemukan kasus ini. Sebenarnya kemarin-kemarin saya juga banyak menemukan kasus karena saya juga sibuk. Saya tidak memvideokan ya. Seperti customer membawa saya reflektor NMAX, dia sudah ganti papan auto vision. Percuma kata dia, nggak terang. Tapi saya udah tes, memang terangnya sih ya terang sedikit banget, tapi harganya jauh banget ya. Nggak worth it untuk dibeli, tapi saya tidak bikin kontennya karena kesibukan saya. Nah hari ini Sabtu saya senggangkan waktu memang untuk customer ya, jadi saya bikin videonya. Jadi reflektor itu ya cocok-cocokan ya LED-nya, nggak bisa semua bilang oh LED ini bagus Anda beli aja itu. Kadang-kadang kan di forum seperti itu ya, di forum kadang-kadang ada orang bilang saya mau ganti lampu yang ini, kadang-kadang orang teriak pakai itu, tapi belum tentu gitu ya, belum tentu bagus ya. Contohnya ini, makanya kenapa saya bikinkan konten supaya Anda terbuka, paham ya. Nah awalnya saya kira ininya merek abal-abal, ternyata bukan ya.
Anda bisa cari di Google Depek Raja Proven ya. Ternyata ini untuk perlengkapan off-road. Untuk perlengkapan off-road ya, lampu-lampu ini banyak sekali ya. Jadi tipe sorotan samping nggak bisa, dia pakainya tipe sorotan atas bawah ya. Tipe sorotan atas bawah outputnya akan bagus. Tipe sorotan samping outputnya akan ada coak ya.